Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back bersama Ibu Salma. Pada video pembelajaran tema 9 menjelajah angkasa luar. KD 3.7 menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggota tata surya. Untuk kelas 6, jangan lupa tetap mendukung channel Ibu. Materi dalam video pembelajaran kali ini yang pertama, sistem tata surya. Yang kedua, urutan planet dalam tata surya dan karakteristiknya. 3, planet dalam dan planet luar. Dan yang keempat, benda-benda langit selain planet. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Materi yang pertama, sistem tata surya. Sistem tata surya. Sistem tata surya adalah susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Benda-benda langit tersebut terdiri dari 8 planet dengan orbit berbentuk elips, satelit alami, komet, asteroid, dan meteoroid. Planet-planet tersebut senantiasa bergerak memutari matahari dikarenakan adanya pengaruh dari gaya gravitasi matahari. Tata surya terletak di dalam salah satu galaksi dari sekian banyak galaksi yang ada di ruang angkasa, yaitu galaksi Bima Sakti atau yang sering disebut Milky Way. Jika diamati dari ruang angkasa, maka bumi terlihat seperti sebuah bola kecil yang bergerak mengelilingi sebuah bintang, yaitu matahari. Selain bumi, ada juga planet-planet lain yang bergerak mengelilingi matahari. Tidak hanya planet saja yang memutari matahari, tetapi ada juga benda-benda langit lainnya yang melakukan hal yang sama. Semua benda-benda astronomi tersebut tersusun menjadi satu kesatuan dan membuat sebuah sistem yang sangat teratur, sehingga antara planet yang satu dengan planet yang lain tidak mengalami tabrakan. Sebuah sistem sempurna yang disebut sebagai tata surya. Yang kedua, urutan planet dalam tata surya dan karakteristiknya. Silahkan simak gambar berikut. Nah, ini ada gambar 8 planet, mulai yang terdekat dari matahari hingga yang jauh dari matahari. Urutan yang pertama, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, untuk lebih hafal lagi, ada sebuah lagu nih untuk kalian untuk memudahkan urutan planet, kemudian kalian bisa menghafalkan karakteristiknya. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Hai teman-teman, mari kita keluar angkasa, mengagumi
Ya, bagaimana lagu tadi? Semoga bisa membantu kalian ya dalam belajar di rumah. Masih urutan planet dalam tata surya. Planet merupakan benda angkasa yang tidak memancarkan cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi matahari untuk melakukan gerak revolusi. Adapun 8 planet yang memiliki jarak terdekat dengan matahari meliputi 1. Merkurius, 2. Venus, 3. Bumi, 4. Mars, 5. Jupiter, 6. Saturnus, 7. Uranus, dan 8. Neptunus. Silakan simak gambar tentang planet Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius memiliki diameter sekitar 40% lebih kecil dibandingkan bumi, sekitar 4.879,4 km. Dan Merkurius bukan planet yang ramah bagi manusia. Selain memiliki atmosfer yang amat tipis, temperaturnya teramat panas dan mampu melelehkan panci logam, sehingga tidak ada manusia yang bisa hidup di sana. Oke, Ibu beralih kepada planet Venus. Planet Venus merupakan planet kedua setelah planet Merkurius yang memiliki jarak terdekat dengan matahari. Planet Venus tidak memiliki satelit seperti bumi. Namun, planet Venus menjadi planet paling terang setelah matahari dan bintang. Bentuk dari planet Venus mirip dengan bumi, dikarenakan bentuk, komposisi planet, dan gravitasi yang mirip dengan planet bumi. Oke, kita beralih ke planet yang berikutnya, Bumi. Bumi adalah planet yang berada pada urutan ketiga dari matahari. Bumi adalah satu-satunya planet yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Bumi memiliki atmosfer yang terdiri dari nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Atmosfer melindungi kita dari sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan. Nah, simak planet berikut. Mars adalah planet keempat dari matahari. Mars juga sering disebut sebagai planet merah karena terlihat berwarna merah. Warna merah planet ini ada akibat banyaknya debu angin yang berterbangan di permukaannya. Di permukaan Mars ada kawah dan gunung yang sangat tinggi dan besar. Oke, perhatikan planet Jupiter berikut. Ya, Jupiter adalah planet terbesar di dalam sistem tata surya. Jupiter memiliki ukuran 11 kali lebih besar daripada ukuran bumi, sehingga sering disebut planet raksasa. Planet Jupiter berputar pada porosnya dengan gerakan yang lebih cepat dibandingkan dengan rotasi pada planet-planet lain. Kecepatan rotasi ini membuat Jupiter menjadi lebih lebar ukurannya pada bagian ekuator. Silakan disimak lagi planet berikutnya, yaitu Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Ukuran Saturnus adalah 9 kali ukuran bumi. Saturnus memiliki lapisan atmosfer yang sangat tebal, terdiri dari gas hidrogen dan gas helium dan sejumlah kecil gas metana dan amonia. Saturnus adalah planet yang sangat indah karena memiliki 3 cincin di bagian atmosfernya. Oke, beralih pada planet Uranus. Uranus adalah planet yang berada pada posisi ketujuh ini, berputar dari arah timur ke barat seperti Venus. Planet ini diselimuti oleh awan tebal yang menyebabkan permukaannya susah untuk diamati dari bumi. Planet dengan cincin tipis ini terlihat berwarna hijau kebiruan.
Atmosfer di planet ini terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Oke, lanjut pada planet yang terakhir. Planet yang berada pada urutan ke-8 di tata surya ini juga memiliki cincin yang terbuat dari debu. Sama seperti planet Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Planet ini berbentuk bola gas raksasa dengan lapisan atmosfer tebal. Atmosfernya terdiri atas gas hidrogen dan gas helium. Neptunus memiliki 4 cincin dan 11 satelit alami. Triton merupakan satelit terbesar yang dimiliki planet Neptunus. Yang ketiga, planet dalam dan planet luar. Ya, silakan simak 4 planet berikut. Planet dalam adalah planet-planet yang orbitnya di sebelah dalam lintasan asteroid. Yang termasuk planet dalam adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Perhatikan lagi planet dalam berikut. Oke, ini ada ciri-ciri planet dalam nih. Yang pertama, planet dalam memiliki 1 atau 2 satelit dan terkadang tidak memiliki sama sekali. Ciri-ciri yang kedua, planet dalam terbuat dari batu dan logam serta tidak memiliki cincin. Ciri-ciri yang ketiga, ukuran dan massa planet dalam jauh lebih kecil dibandingkan planet luar. Ciri-ciri yang keempat, jarak planet dalam kurang dari 250 juta kilometer dari matahari. Yang kelima, periode revolusi lebih singkat dan periode rotasi lebih lambat. Nah, beralih pada planet luar. Kelompok planet luar diisi oleh Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus yang memiliki jarak yang sangat jauh dengan matahari dibandingkan dengan kelompok planet dalam. Simak lagi planet luar berikut. Ya, ini ada ciri-ciri planet luar. 1. Memiliki banyak satelit, bahkan berjumlah lebih dari 10. 2. Ukuran luar terbuat dari hidrogen dan helium, serta memiliki cincin. 3. Ukuran dan massa planet luar jauh lebih besar dibandingkan dengan planet dalam. Ciri yang keempat, jarak planet luar lebih dari 750 juta kilometer dari matahari. Yang kelima, periode revolusi lebih lama dan periode rotasi lebih cepat. Beralih ke materi yang keempat, benda-benda langit selain planet. Benda-benda langit selain planet, yang pertama adalah asteroid. Yang kedua, meteor atau meteoroid. Yang ketiga, komet. Nah, yang pertama Ibu akan membahas tentang asteroid. Asteroid adalah benda astronomi yang berbentuk pecahan kecil dan beredar pada lintasan yang terletak di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Proses terbentuknya asteroid terjadi secara bersamaan dengan proses terbentuknya planet yang sesuai dengan susunannya. Meteor atau meteoroid. Meteor adalah benda langit yang bergerak cepat dan memiliki lintasan yang tidak teratur. Jika kalian pernah mendengar istilah bintang jatuh, itu merupakan sebuah meteor yang bisa dilihat oleh manusia. Peristiwa sebenarnya yang terjadi saat seseorang melihat bintang jatuh adalah meteor yang bergerak bebas di tata surya,
tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Saat jatuh menuju permukaan bumi, meteor bergesekan dengan atmosfer bumi dan memancarkan cahaya. Karena gesekan tersebut, suhu meteor semakin naik dan terbakar sampai akhirnya menguap. Saat meteor terbakar dan memancarkan cahaya, pada saat itulah manusia bisa melihatnya secara langsung. Ada juga meteor yang berhasil bertahan sehingga masuk ke dalam atmosfer dan mencapai permukaan bumi sebelum habis terbakar. Benda inilah dikenal dengan nama meteoroid. Ya, yang terakhir adalah komet. Komet adalah benda langit yang berukuran kecil. Material penyusun komet terdiri dari sejumlah partikel-partikel bebatuan, kristal, es, dan gas. Komet biasanya sering terlihat seperti sebuah benda langit yang bercahaya dan berbentuk memanjang menyerupai ekor. Oleh karena itu, orang-orang sering menyebutnya sebagai bintang berekor. Alhamdulillah, selesai sudah video pembelajaran dari Ibu. Ada baiknya kita berdoa agar ilmu mendapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tinabah wa arina batila batilan warzuqna tinabah. Sadaqallahul azim. Oke, saran dan komentar kalian tetap Ibu nanti untuk video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap mendukung channel Ibu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.